Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Saya sangat menyesal sekali dua orang tadi pulang. Saya maunya mereka berdua duduk dengar saya bicara dulu. Saya yang datang ini bukan mu'alaf. Saya juga yang datang ini bukan cari amplop. Sudah saya tinggalkan itu Pak Imam. Saya tidak pernah mengajari umat Islam itu leha-leha dalam berislam. Di dalam menyampaikan mukadimah pun saya paling kritis kepada anak-anak. Nabi SAW dalam kitab Duratun Nasihin, hindari masjid dari orang gila dan anak-anak. Jadi kalau kita mencontohi Nabi SAW dari teori, bukan dari iman. Bukan dari iman, dari teori. Saya garis bawahi tadi beliau sampaikan. Saya bukan dalam kalangan NU, bukan juga Muhammadiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan Naqsabandiyah, apalagi Wahabi. Saya Pak Imam dari dulu sendiri. Dan saya datang di sini karena menghormati Habib Abdul Hakim Al-Khan. Tadi saya khutbah di Masjid Jakarta Grand City. Mu'alaf orang tidak konsisten. Saya bukan mu'alaf. Saya lebih paham tentang Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau ini jelaskan teori saja. Tapi praktik dan kedudukan Rasulullah umur 8 tahun begini, Nabi Muhammad itu dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Dan yang tahu beliau ini adalah cikal bakal sosok Nabi, bukan kiai, bukan buya, bukan ustadz. Belum ada orang Islam pada waktu itu ahli kitab, pendeta, bekairah. Nabi juga mendapat wahyu, tak ada yang tahu. Yang memberitahukan adalah Warokah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Jadi Pak Imam, jamaah rahimakumullah, yang paling tahu tentang eksistensi keberadaan sosok Ahmad bin Abdullah adalah Yahudi dan Kristen, bukan orang Islam. Tapi persoalannya kafir, Kristen dan Yahudi ini tidak mau masuk. Karena yang beliau baca silsilahnya tadi, beginilah. Saya mau tanya dan sudah sering saya tanya. Kalau laki-laki satu, perempuannya dua. Lahir anak. Ketika anak itu lahir, anak-anak ini saudara kandung atau saudara tiri? Suami satu, istrinya dua. Lahir anak, saudara kandung atau saudara tiri? Saudara kandung. Saudara kandung, karena bapaknya satu. Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahim. Dari Ibrahim wa Ismailah. Ismail wa Ishaq. Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa. Wa Isa wa mautan nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, sampai kepada orang Islam. Ini Islam punya sejarah. Dari Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub wal asbati, 12 bangsa biadab. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa, Taurat. Wa Isa, Injil. Kristen itu jauh di sana, tidak ada hubungan dengan Isa. Kristen itu Tuhannya adalah Yesus, itu tidak ada hubungan dengan Isa. Isa adalah Nabi umat Islam yang keberapa? Yang keberapa? 24. Jadi saya masuk Islam ini, ibu bapak, bukan orang Islam yang terangkan, bukan. Sorry, maaf. Makanya dalam berdakwah ini saya sendiri dari dulu. Tidak ada dalam golongan mu'alaf, tidak. Karena orang mu'alaf itu tidak konsisten, belum tentu Islam. Saya masuk Islam satu keluarga, bini anak.
Dan kemana-mana saya berdakwah selalu dengan anak istri. Contoh saya tadi dari khutbah memberikan dialog agama sampai malam ini istri saya masih di mobil loh Pak Imam. Nggak pernah saya perlihatkan kepada panitia. Saya tinggalkan di mobil, standby di situ, tunggu sampai saya selesai. Nggak ada istri saya WA, kelamaan Pak, enggak. Sabar adalah merupakan panggilan. Ini kenapa? Duduk sebentar dulu. Apalagi beliau tadi menyinggung tentang Yesus. Jangan bicara itu bidang saya. Kalau sejarah tentang Nabi Muhammad, you punya bidang. Mau pakai taklim muta'alim, doko ikul akbar, duratun nasin, insya Allah saya pun paham. Karena saya sudah 18 tahun ini. Cari tahu saja semua ustadz yang ditangkap polisi. Saya yang tidak pernah minta pengacara untuk bela saya. Wallahi, tanya Mabes Polri. Kita ini turunannya Umar bin Khattab dari nasab. Kalian berkelahi masalah nasab Ba'alawi, nasab Wali Songo. Saya bukan dari nasab kafir saya ini. Oma opa saya, keturunan saya di neraka, kafir. Tapi saya bangga kawan. Bangga saya. Laqad anzalna ayatin mubainatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Allah kasih hidayah. Tapi saya pelajari dulu Islam ini. Siapa Ahmad itu? Apakah Nabi Muhammad punya relevansi dengan Nabi Isa? Allahu Akbar. Satu-satunya Nabi dalam Al-Quran yang akan mengatakan yang beliau perdengarkan tadi. Coba baca surat As-Saff itu. Setiap maulud. Wa idzqala Isa ibnu Maryama ya bani Israila. Ini Rasulullah ilaikum musyadiqalimah baina yadaya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulil yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi yang akan datang Nabi Muhammad yang memberitahukan adalah Nabi Isa. Bagaimana mungkin Isa di Kristen? Saya tinggalkan agama Kristen kafir, saya masuk Islam. Jadi bukan orang Islam yang tunjuk. 8 tahun saya membolak-balik Al-Quran. Al-Quran, Talmud, Bible, Arabik, Hebrew, Ibrani. Kitab-kitab inilah Yahudi pun sampai sekarang. Bukan cuma kita orang Islam. Yahudi kalau meratap di tembok ratapan, dia selalu menyebut Hikomantakim Dekolama Muhammadin. Jadi bukan kita yang menyanjung kehebatan Nabi Muhammad. Yahudi pun meminta syafaat dari Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Jadi saya tidak main-main dalam berislam ini. Saya bukan seperti mualaf lain. Nama saya dulunya Robertus Martinus Spiritus Capticus. Nggak ada itu begitu-gitu. Step by step you succeed and to fall. No, tidak ada itu. Setiap hari Anda berkembang, berilmu, mempunyai kompetensi. Sudahlah, kita tidak usah terlalu banyak bicara tentang maulid ini. Lihatlah kondisi Islam, Pak Imam, Pak Haji. Kondisi Islam lihat saat ini berantakan, hancur-hancuran. Ulama ditabrakkan kepala mereka. Di YouTube viral itu, saya diundang Roma Irama, ada Kepala Densus, ada Kiai Sukron Makmun. Saya diundang Kiai Haji Roma Irama. Haji Roma Irama, Ustadz datang kemari. Saya pikir cuma menghadiri. Allahu Akbar. Anak disuruh bicara pertama. Saya tidak bisa, Pak Haji. Saya tidak berkompeten. Bicara saja Ustadz. Saya belum tahu Pak Imam kalau ini bakal terjadi. Karena hari itu Roma belum mengundang Kiai Imaduddin. Begitu saya bicara, Allah bukakan ke depan, ribut. There is a big picture on the back. Jadi kalau saya telaat ceramah beliau tadi sebelum masuk ke nasab, jamaah mungkin bertanya, Ustadz, kita pilih yang mana? Habaib atau ulama? Dua-dua kita pilih. Dua-dua. Kita cinta kepada zuriat Nabi dan kita juga cinta kepada Innal ulama warasatul anbiya. Tidak ada ulama, kita tidak ngerti ilmunya. Allahu Akbar. Anak di rumah itu bukan belajar Kristen lagi. Anak tidak belajar kafir itu karena di luar kepala kalau soal kafir. Sampai bahasa Greek, bahasa Ibraninya. Saya tahu. Maka saya di penjara bebas.
ahli di bidang itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karakter yang melekat dalam diri beliau ini banyak yang belum kita paham. Sudahlah, kalau mengenai Rasulullah hidup hari Senin di mana, disusui oleh siapa, oleh Matus Sa'adiyah, itu kan cerita internal para kiai. Termasuk tadi harga onta, itu saya tidak usah masuk campur. Tapi kalau bicara silsilah para nabi sampai kepada yang mulia Ahmad bin Abdullah, insya Allah semua pendeta di dunia ini tahu. Tapi ini pendeta ini kan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarin gishyawatun wallahun azabun azim. Hati mereka, mata mereka gelap. Kenapa gelap? Karena gaji seorang pendeta, insentif seorang pendeta itu besar. Makanya saya masuk Islam supaya gaji saya lebih besar. Saya tinggalkan orang tua saya di Manado. Saya tinggalkan sanak family, keluarga, kawan, tetangga. Ibu bapak boleh nggak begitu? Meninggalkan segala-galanya demi kalimat la ilaha. Masya Allah. Jadi kalau bilang mu'alaf itu lemah, saya nggak pernah pakai istilah mu'alaf. Karena modelnya begini, terlalu pandang enteng. Pak Haji, hak kaki saya hari ini di Jakarta. Insya Allah tanggal 23 saya di Simolga, Medan. Saya baru pulang dari kota Medan. Saya ceramah di sini masjid, di sana gereja HKBP. Berapa banyak saya Islamkan orang Kristen. Allahu Akbar. Ada kepala suku yang di Pulau Sumatera Barat cuma mendengar video saya, marah sama saya. Satu kampung bersyahadat. Di Medan Brastagi, satu kampung mengucapkan la ilaha. Kita ini sudah ulama kelas tinggi, sudah mengislamkan satu ekor kafir atau belum? Sudah begitu, bikin kacau sama-sama Muslim. Maka saya tidak mau masuk di organisasi apapun, mau jadi bendahara ini. Pernah saya dipanggil oleh Menteri Agama Maftu Basuni, almarhum. Ustadz, kamu ke kantor Menteri Agama, Kementerian Agama, ngapain? Urus mu'alaf di Indonesia. Saya bilang, saya nggak mau Kiai, saya nggak mau Pak Menteri. Saya fokus untuk dakwah. Saya mau Islamkan yang kafir, kuatkan orang Islam. Jangan bodohi. Jadi yang kecil-kecil begini, Masya Allah. Ya, coba saya tidak buang dari kafir itu. Disiplin di rumah ibadah. Padahal kafir itu. Coba kalau bapak ibu nggak percaya, nonton orang kafir beribadah. Jangan saya mau jadi salahkan. Ada juga hal-hal positif di kafir itu. Apanya? Ibadahnya. Anak kecil, Sunday school dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Orang dewasa dari jam 9 sampai jam 12 tertib beribadah. Tidak ada anak-anak gabung dengan orang besar. Karena perlu konsentrasi. Bukan berarti saya, wah ini ustadz keras orangnya. Bukan. Saya juga tahu kepentingan orang-orang ini. Dakwah itu seolah sibuk betul. Cari kesempatan dalam kesempitan. Saya sering diundang ke daerah. Kami undang Ustadz Yahya, Ustadz Kondang, Ustadz Nasional. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan pakai istilah itu. Karena watak orang Indonesia itu suka cari kesempatan dalam sempitan. Ini dia. Jadi saya ini bukan Ustadz Kondang, Ustadz liar. Ya, dari Capatu sampai merek apapun branded. Sekarang sudah diganti oleh Kaisang itu. Naik jet pribadi kemana-mana. A'malu wal banuna sinatut hayatut dunia. Masya Allah. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Udah takut-takut bapaknya ini mau turun dari tampuk kepresidenan. Karena terlalu banyak hal yang menghantui kesalahan beliau sebagai pemimpin. Saya khutbah tadi Jumat, kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah konteks era globalisasi. Nah, jadi saya ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, Pak Haji tidak panjang bicara, tapi saya hanya ingin memberitahukan. Jangankan orang Islam, nanti Pak Haji boleh cari di Gramedia. Buku yang ditulis oleh mantan pensiunan NASA Amerika, angkasawan Amerika, Michael Hart. Dalam bukunya 100 the Great Men in the World, Prophet Muhammad, good man is number one.
100 manusia terbaik di dunia, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ranking pertama, nomor 1. Bukan orang Islam, orang kafir mendapatkan kebenaran itu. Bertanya sama saya, apakah pendeta-pendeta tahu? Apakah orang kafir tahu? Apakah yang datang kemarin pimpinan kafir paus tahu? Mereka lebih tahu. Coba Pak Haji jujur tanya sama Kiai Haji, siapa yang tukang baca Quran ini jago beliau? Pernah 3 kali duet sama saya. Muammar ZA. Tanya beliau. Tanya beliau. Beliau itu secara diam-diam sering diundang ke Roma untuk membacakan Quran di depan para uskup. Coba tanya beliau. Saya tahu kisah itu, saya masih kafir, dia cerita setelah saya Muslim. Kenapa? Karena paus dan para pendeta kelas dunia ingin sekali mendengar kisah Quran. Jadi kami masuk Islam ini, Ibu Bapak, bukan main-main. Allahu Akbar. Apalagi saya dari suku Manado. Tanya kalau ada kasta Manado di sini. Berat rasanya untuk mendapatkan hidayah itu. Apalagi pisah dengan keluarga, pisah dengan kawan-kawan. Dikutuk, dihianati, dihina, dilecehkan betul-betul ketika kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Teorinya yang kami cinta, Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik pun tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Jadi kalau beliau bertanya, kita kenal di mana Muhammad? Kakek saya, kakek ibu bapak, kakeknya ibu bapak punya kakek, kakeknya ibu bapak punya kakek punya kakek. Nggak mungkin relevan ketemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rentang timing waktunya, bukan iman, bukan. No history, no truth, no truth, no theory, no theory, no science. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Yang memberitahukan kepada kita bukan iman, tapi Al-Quran. Itu yang memberitahukan. Belum tentu iman itu yang tahu hanya Allah. Kami masuk Islam, tinggalkan kafir karena cinta kepada Quran. Jangan bilang iman dulu. Makom yang paling tinggi, ulama yang paling tinggi, dari ulama jadi pejabat, ma'ruf amin. Padahal untuk menertibkan dunia, kalau Pak Ma'ruf sadar beliau adalah Kiai Haji, tegur. Kiwamud dunya bi arbaati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umaro, bi sakawatil akniyah, bi dakwatil fuqara'i. Doa orang-orang miskin. Itu kitab yang saya sering kunyah, Duratun Nasir. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sadar, ya, sama dengan Mbak Alawi dan Wali Songo. Ini pekerjaan siapa? Walantardoh ankal Yahud wala nasroh hatta tatabi'a millatahum. Goyang Islam, pecahkan Islam, tabrakan ulamanya. Kalau sudah ditabrakkan dan cedera, umat ini yang kecil-kecil begini gampang kita giring. Kita kasih Indomie saja. Saya bukan ahli ilmu. Insya Allah anak cuma charger, ibarat handphone ini. Saya bukan komponen IT, perangkat lunak yang ada dalam HP ini. Saya cuma charger. Tapi semahal apapun handphone ibu bapak, satu waktu akan low bat, akan lemah baterainya. Perlu charger. Yang tadi ini ahli ilmu semua. Bisa goyang ini kalau diganggu dengan fulus. Kalau diganggu dengan masab, bisa goyang. Insya Allah bisa goyang. Coba goyang saya, nggak bisa digoyang. Saya pernah ditawarkan, Pak Haji, Kampung Beting, Jakarta Utara. Saya pernah jadi pemulung satu keluarga. Wallahi, dari gaji $13.000 from Stuttgart, Jerman. Saya tinggalkan karena pusat gereja Protestan di Jerman, pusat gereja Katolik di Vatikan Roma, dan pusat Pantekosta di Bethel Pinkestrek, Nederland. Jadi cari apa kami? Kami tinggalkan dunia, cari akhirat. Kumpul aku begini, jas, sepatu, baju-baju mahal yang punya saya dulu waktu saya masih priest pendeta. Saya jual di pasar, namanya pasar ular, Tanjung Priok. Pasar kecil, barang Spanyol semua kan, separuh nyolong, barang pancuri semua Pak Haji. Karena cuma mencari sesuap nasi. Nggak ada saya datang ke masjid-masjid, saya mualaf, tolong dong bantu. Tangan di bawah, tangan di bawah tidak laku, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di Allahu Akbar. Jadi saya ini masuk Islam, wallahi Pak Haji, banyak orang tidak suka sama saya, dianggap tegas, keras. Kafir yang menilai saya, Yahya Waloni itu kasar dan suka menyinggung kami.
bukan menyinggung kafir. Dokter yang baik akan memberikan diagnosa penyakit kepada pasien. Pasien penyakit lemah, dosisnya lemah. Pasien penyakit komplikasi, dosisnya tinggi. Asyidau alal kupar innamal al-mu'minuna ikhwah. Sesama muslim bersaudara, tegas dengan orang kafir. Tapi muncul wacana di publik sekarang ini, ada kiai yang baru muncul ini bisa bicara dengan semut, sampai bahasa ya Suryani. Dia tahu nggak bahasa Suryani? Bahasa Ibrani, Hebrew dari bahasa Inggris menyeberang. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yot, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresi, Shin, tahu. Itu abjad Ibrani. Dia tahu nggak? Kalau bahasa Arab saya bukan ahlinya, Ustadz Abdul Somad yang ahli. Nah, tanyalah sama Ustadz. Dia ahli ilmu. Sama beliau berdua tadi, ahli ilmu. Nah, yang kecil-kecil begini, biar mereka serius lihat kita yang dewasa. Jangan juga satu waktu di Tangerang ada kiai ceramah bicara tentang dewasa. Mohon maaf kiai, ini kecil-kecil begini jangan dididik yang begitu, porno begitu. Saya tegur. Penceramah yang berikutnya saya tegur. Biarkan mereka main di masjid, tapi jangan sampai mereka mengganggu. Banting kawannya, pukul kawannya, tegur. Ya, bukan diusir, bukan, tegur. Karena Islam itu tegas, Islam itu prinsip. Dari kecil beginilah terlihat mana yang akan berhasil ke depan menjadi pejabat yang jujur, pejabat yang amanah, pejabat yang fatona, pejabat yang tablik. Akan terlihat sifat dan karakter Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ditakdirkan Allah hadir dalam Islam ini, Pak Haji, mohon maaf beribu maaf. Hanya satu tujuanku. Muslim kuat dalam akidahnya dan orang kafir masuk Islam. Tapi jangan semua kafir masuk Islam. Kalau semua kafir masuk, siapa yang di neraka? Kan begitu. Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wasair. Kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Neraka paling panas, syair. Ada juga lebih panas lagi, munafik. Yang kedua, saya kritisi kata beliau. Allah menyebut Nabi Muhammad ketika ingin supaya kafir dan kufar berubah, munafik dan kufar berubah, Allah tegur dalam At-Taubah, ya ayuhan nabiyyu, jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa mawahum jahannamu wa bi'sal masir. Jadi jelas, wahai Nabi, wahai Rasulullah, tidak ada panggil nama, Masya Allah. Awak pun dari Kristen masuk Islam, orang tidak panggil pendeta lagi, orang panggil Ustaz. Masya Allah. Karena saya adalah Ustaz, bahasa Arabnya guru, menerangkan, tapi bukan menerangkan ilmu. Afwan Pak Haji, saya menerangkan dasar-dasar pondasi keimanan. Kalau pondasi ini lemah, Masjid Al-Mu'minin ini goyang. Datang badai, datang angin, roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, insya Allah masjid ini akan kuat. Inilah kondisi Islam Indonesia. Goyah pondasinya, goyang. Lagi goyang sekarang. Ibarat rumah sudah mau roboh. Di antara ulama sudah berbeda. Satu memikirkan Balawi, satu memikirkan Wali Songo. Saya pulang dari Banjarnegara, Jawa Tengah, ceramah di kaki gunung Dieng. Dinginnya minta ampun. 9 ronde saya ceramah di sana. Allahu Akbar. Sholat subuh tinggal suruh masak air panas. Istri saya tidak bisa berdiri. Pak, bapak aja yang sholat subuh. Ayo sama-sama dek. Tidak bisa saya, tidak bisa berdiri. Saya dikasih lada hitam, disuruh gigit, makan, hilang rasa dingin. Itu jamu yang ada di Gunung Dieng. Ceramah di Gunung Dieng, Surabaya, Jawa Timur. Yang jaga di depan Bansel. Tidak ada mereka ganggu saya. Kemudian di Jawa Tengah yang jaga adalah Front Pembela Islam. Aman saya. Sendiri jalan, tidak pernah pakai pengawal. Berlaksa-laksa malaikat tahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Malaikat itulah yang berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan akan menjaga dan melindungi saya dan keluarga dalam dakwah ini. Selagi niat kita untuk jihad fisabilillah, kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Allahumma habib ilainal iman
wazani fi qulubina wa kari ilaina al-kubra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikmah bisalin ghaira huzzai wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ta'fala qulubina bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbi, hamba istri dan anak-anak berada dengan ahlul bait, keluarga Bapak Haji Imam Prakoso. Kami diundang untuk menyampaikan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan sebuah teladan yang baik di tengah kerusakan akhlak dan moralitas manusia di dunia, secara khusus pemimpin-pemimpin kita pada bangsa ini. Jelang turunnya Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, jelang naiknya Prabowo Subianto sebagai presiden, lindungi beliau ya Allah, lindungi dan sayangi beliau ya Allah, berikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Manda'a li zalimin bil baqa'i faqad sabah anjuslai fil ard. Itu adalah hadis Nabi kami tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendoakan orang zalim. Kezaliman Indonesia ini ya Allah selama 1 dekade 10 tahun begitu kuat. Kesusahan, ketimpangan sosial, ketidakmajunya negara ini akibat para penipu, para pembohong-pembohong yang membohongi rakyat yang besar ini. Tolong bangsa ini ya Allah, melalui kehadiran presiden yang baru terpilih atas aspirasi rakyat, Prabowo, dalam lindungan rahmat Allah yang besar. Demikian juga Ahlul Bait, Pak Haji Imam dan seluruh panitia yang menyelenggarakan satu-satunya maulud selama 20 jam. Kemuliaan kiranya menaungi rahmat syafaat Nabi tercinta bagi keluarga dan seluruh penyelenggara tablik akbar ini. Hamba hanyalah kafir yang engkau angkat dari lumpur dosa ya Allah, lumpur kekafiran ya Allah, tapi ketegasan di dalam jiwa ini demi kebangkitan Islam di masa akan datang. Lindungi kami sekeluarga akan kembali pulang ke rumah kami. Lindungi jamaah yang ada di sini, al-mukminin, anak-anak kecil, angkat derajat hidup mereka ya Allah. Kami akan pulang, kami akan kembali, kami akan meninggal dunia ya Allah. Al-mukminuna la ya'mutuna bal yunqalun. Kami tahu kalau kami mati, bukan kami mati, tapi kami pulang kampung, bal yunqalun. Jadi kami yakin tidak ada kematian dalam Islam, yang ada kami pulang kampung. Ini kami ya Allah, tinggallah berkah bagi jamaah ini. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.